Halo Noe, selamat malam. Ya, tadi tadi saya habis mandi tadi. Habis mandi? Oke. Ya sebenarnya sih malah tadi Bang Aes sih nggak jadi mandi karena tadi lihat jam sih. Ini kan sebelum mandi malah nyatanya. Oke. Sip. Apa kabar Noe? Ya gitu aja. Gitu aja. Ah, oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini Noe ya. Wait. Nah ini dia. Noe masih ingat terakhir kalian belajar apa? Struktur data, Betul. daftar daftaran. Yes, ya daftar dan tapel. Betul. Hari ini kita akan belajar mengenai kamus dan set. Ya, hari ini kita mau belajar kamus dan set. Nah ini dia. Kamus. Kamu masih punya kamus fisik di rumah? Iya pas, iya iya. Bentuknya gimana sih kalau kamus itu? Buku Buku ya. dari Kontennya gimana ditulisnya? dari A sampai Z biasanya Dari A sampai kayak Z. kayak apa ya kamu? Bentuknya gimana? Bentuk apa? Kontennya. Jadi penulisannya gimana di dalam kamusnya? Ya gitu Ada lah. satu dulu ya, misalnya kalau Indonesia Inggris berarti ada Inggrisnya, baru nanti ada penjelasan Indonesianya apa, gitu Ya ya. Nah, terus itu ya. Kita mau lakuin hal yang sama. Ya nanti kamu akan punya kamus. Untuk apa? Tujuannya biar kamu nanti nggak terlalu rumit untuk mengakses data. Kalau sebelumnya kan pakai list. List itu kan List itu kan urutannya angka ya. Nah, kalau kamus itu urutannya bisa teks. Jadi nanti kamu bisa ganti eh, urutannya dengan string ya. Gitu. Oke, jadi nanti dia cocok banget kalau misalnya mau ngebikin sebuah database perpustakaan, misalnya kalau misalnya kamu lihat di perpus admin yang nyari-nyari buku, nah itu dalam bentuk kamus. Ya, misalnya buku The Wine itu ada di baris 10 rak 3. Kayak gitu ya. Nah, gimana cara kita buatnya? Jadi, kamus ini adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Ya, pasangan kunci nilai. Jadi sama kayak kamus di dunia nyata. Ntar kamu ada kuncinya, nilainya apa? Dipisahin pakai titik dua. Ya, setiap pasangan dipisah pakai koma. Oke. Jadi nanti misalnya kalau kamu mau mengambil nilai the seven C's, berarti panggil nama variabelnya dulu books, lalu panggil kuncinya puisi. Dapat nanti the seven C's. Ya, tinggal bikin dulu dictionary di awal. Gitu. Nah, bisa ngapain lagi? Nanti di dalam kamus kamu bisa menghitung panjangnya pakai len, mengambil kuncinya pakai keys, dan juga pakai values untuk ngambil nilainya doang. Atau mau ngambil, ini ngambil nilai semuanya ya. Kalau mau ngambil nilai satu, berarti panggil dulu kuncinya apa. Ya. Nah ini aja ya untuk yang kamus. Ada pertanyaan dulu? Gak ada ya? Nah, jadi penerapannya gimana? Penerapannya macam-macam. Nanti kita lihat aja prakteknya. Dan nanti ada yang baru nih. Ada yang baru namanya adalah set. Oh, yang set nanti aja. Ya, yang set nanti aja. Kita coba kerjain dulu yang ini, yang kamus. Oke, kalau Noe nggak ada pertanyaan, kita coba langsung share screen. Noe boleh share screen, lalu kerjakan latihan. Coba di share screen dulu. Bukan nomor 5 ya. Nah, coba dipilih jawabannya ada 4 ya.
Dapat diurutkan? Tidak, dia nggak bisa diurutin. Satu kunci, satu nilai, pintar. Ah, betul. Dua lagi. Pintar. Pintar, yes. Checklist. Tadi mau mandi. Hmm? Tadi rencananya mau mandi dulu. Iya. Iya. Mama disuruh jemput yang. Oke, lanjut. Jadi kita udah ada kamus, PR-nya kita menambahkan buku. Cara menambahkan buku gimana? Nah, dia ada kuncinya, ada nilainya. Berarti kita tinggal enter di sini di bawah baris 7. Noe, bawah baris 7 ya. Kamu bikin baris baru. Nah, untuk menambahkan data ke dalam kamusnya, kamu panggil dulu nama variabelnya, ya, baru panggil nama kunci dan nilainya, ya. Nah, nanti yang kedua coba Noe bikin. Mhm. Devo sama dengannya dulu. Yes, The Adventures of Robinson Crusoe. Adventures ya, ada S-nya. Nah, oke. Kalau misalnya mau nambahin yang Dumas dan The Count of Monte Cristo, berarti caranya sama ya. Coba kamu bikin di bawahnya, bikin baris baru. Nah, panggil variabel, kuncinya, betul, pintar, nilainya adalah ini, ya. Nah, terus kalau mau menghapus, ini yang menghapus yang di bawah baris 10 ya. Berarti caranya menghapus, tinggal bahasa Inggrisin, menghapus adalah delete ya. Berarti kamu tinggal bikin delete, panggil variabelnya, kuncinya apa? Kings. King. Oke, betul ya. Coba langsung di checklist. Nah, mantap. Lanjut, nomor 4. Nah, ini boleh diuji coba dulu. Kamu play. Nama belakang penulis. Niat. Oke, niat. Ya. Nah, itu nggak ada penulisnya. Kamu pengen menambahkan? Eh, misalnya kamu jawab iya gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah, baca aja ini soalnya. Nah, ya. Jadi nanti kalau misalnya dia nggak ada, maka ditanya belum ada penulisnya.
kamu jawab iya, maka kamu perlu masukin biografinya. Nah, nanti masuk, kamu klik gambarnya coba Noy. Nah, nanti masuk nih, Twain ada di ujungnya. Twain terus ini nilainya, ya, gitu. Berarti apa dulu yang perlu kita lakukan? In, Oh, terus. input ya. Bikin dulu input. Kamu bikin dulu input, inputnya berarti kayak di gambar, nama variabelnya bikin surname aja, terus kamu tinggal kasih if. Hmm. Oke, titik dua. Nah, baru tinggal kasih if. Nah, surname in authors. Kalau misalnya ternyata ada, maka langsung biografi aja panggil dalam kamusnya ya. Mhm. Author, surname, betul. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya kita tinggal tambahin yang namanya si else tadi, ya. Berarti kamu kalau misalnya nggak ada, dia kan mau dikasih tahu, nih, jika pengguna menjawab iya, maka dia akan suruh input penulisnya, biografinya, ya, dan dimasukkan ke dalam kamus. Berarti kamu tinggal kasih else di bawahnya, lalu input yang kedua, ya, kasih namanya answer. Ah, betul, sejajar sama if-nya, pintar. Else titik dua, nah, pintar, yes. Kasih input lagi. Sip. Tanggapan diterimanya kasih tanda petik ya, karena print. Nah, betul.
Oke, coba di checklist dulu ya. Coba kamu checklist. Nah, ini masukin nama penulis Kipling, Tolkien, kamus ya. Selain tiga itu nanti suruh masukin. Nah, Tolkien, nanti dia muncul biografi penulis. Tapi kok dia nggak hijau ya? Nah, biografi penulis dari temukan. Ini biografi ya, pakai PY. Samain. Nah, boleh checklist? Enggak, yang itu benar, biografi. Nah, sip. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini uji coba lagi ya. Dia tentang perpustakaan ya. Kalau pengen ngambil buku, kembalikan atau pulang. Masukinnya angka. Oh, Satu, dua, atau tiga. Nah, judul bukunya apa? Ya, kartu pembaca, oke. Nah, ini ada angka 324, nama belakangnya Smith, utangnya ya. Ya, dia punya utang ya. Terus kalau pengen mengembalikan, nanti udah nggak ada lagi sih bukunya. Dan pulang udah selesai. Pintar. Oke, coba baca. Nah, jadi kita perlu print dulu ya. Pertama kita print dulu selamat datang. Terus habis di print, kita akan bikin suruh input ya. Kemudian kalau satu dimasukin, maka dia minta nama buku ya. Nah, berarti kita bikin dulu deh print sama inputnya. Biar gampang. Berarti printnya selamat datang ya, betul. Tadi gambar. Hmm, tanda seru, koma, panggil variabel student card. Nah, pintar. Terus tinggal kita int input kayak di gambar ya. Kamu bikin aja nama variabelnya answer ya. Answer sama dengan int input. Int input akun pribadi A-nya kapital ya. Coba dibuat ini persis aja kayak gini ya. Titik dua, satu strip kayak gitu. Nah, sudah. Terus habis itu kita tinggal bikin jikanya ya. Berarti looping dulu pertama. Looping dulu pertama. Kalau misalnya dia bukan, masukin tiga, maka kita tinggal pilih kalau dia satu ya.
Nah, sip. Terus kalau sudah yang nomor satu berarti tinggal kita yang dua ya. Jika dua dimasukin maka kasih if ya, if lagi. If answer sama dengan dua, maka kita cek ya. Ada nggak sih utang itu di dalam judul ya? Kalau misalnya ada nanti kita hapus, baru tinggal kita print lagi. Nah, kalau sudah student card, lalu tinggal di copy aja nih inputnya ya. Nggak, yang if answer 3 nggak usah. Dia kan udah berhenti ya kalau 3. Kamu copy baris 4 di paste ke baris 14 ya. Hmm, hapus spasinya. Nah, save. Terus tinggal kita bikin aja printnya ya yang terakhir di baris 15 tempelin ke kiri. Print sampai jumpa lagi. Nah, print sampai jumpa lagi. Panggil nanti variabel student card. Sip. Oke. Udah boleh langsung. Ada titik duanya. Udah, checklist. Ini mau langsung 3 juga boleh. 1, 2, 3 dulu. Answer is not given. Oh, ini nggak pakai S. Ini juga nanti nggak pakai S ya. Save. Checklist. Nah, nah udah ya utangnya dahulu. Nanti kalau udah nggak ada berarti dia dihapus. Sip. Oke, coba baca dulu. Pengguna memasukkan nilai fiksi, ya. Dia memasukkan nilai fiksi. Fiksi itu sama aja kayak, bentar. Apa hasil program jika pengguna memasukkan fiksi terlebih dahulu lalu Fahrenheit. Nah, berarti genre-nya adalah fiksi, title-nya adalah Fahrenheit, ya. Terus nanti dia akan ditambahkan nih. Kamu tinggal print buku fantasi. Fantasi itu kayaknya dianggap fiksi deh. Jadi fiksi itu sama fantasi ya. Nah, berarti kalau kamu panggil fiksi di sini, artinya yang kamu dapat adalah nilai. Fahrenheit. Hmm, ya. Yang kamu tinggal bikin aja Fahrenheit 451. Kopi boleh. Betul. Checklist. Udah, ada pertanyaan dulu? Belum ya? Kita lanjut ke bagian berikutnya, set. Pernah dengar apa itu set? Set. Satu set makanan, satu set baju. Nah, apa itu set berarti? Sebuah barisan. Hmm? Koleksi gitu. Sebuah barisan. Kenapa, Noe? Sebuah barisan koleksi. Nah, sebuah barisan koleksi, betul. Yes, ya betul banget. Kita bisa kita bisa sebut sebagai koleksi atau sebagai himpun, himpunan. Ya, contoh, nanti kamu pengen ngebikin sebuah daftar nama-nama penulis. Cuman ini ada duplikat-duplikat nih. Kiplingnya 2 kali, Faulknernya juga, ya. Nah, gimana caranya biar dia nggak duplikat, biar dia nggak berulang, ya? Caranya pakai yang namanya set.
Jadi set ini bestinya kamus, tapi nilainya unik ya. Nilainya unik. Jadi nggak ada yang duplikat, nggak ada yang berulang. Nah, caranya gimana pakai set atau mau kurung kurawal doang, dia nggak ada nilainya, nggak kayak kamus. Terus bisa hitung panjang. Misalnya kamu punya list ya nilainya pada berulang gini 1 2 3 1 2 3, kamu rubah ke dalam set nanti nilainya cuma 1 2 3 sekali masing-masingnya ya gitu. Terus yang tadi berarti gimana? Tinggal kamu bikin aja set dot values. Nanti hasilnya langsung unik semua ya. Nah, jadi set ini sama aja kayak di matematika. Noe, kamu pernah lihat ini nggak? Iya. MT kapan sih nih? Pernah lihat gambar-gambar ini? Ya, Nah, apa disebutnya? enggak. Yang ini Aku dulu nggak deh, belajar yang ini namanya. nih. Aku nggak belajar Oke, namanya. halo ya. Nah, ini kita sebut sebagai diagram Venn. Ya, diagram Venn ini untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. Ya, jadi apakah dalam satu kelas, misalnya ini si A sama si B itu ada kemiripan nggak? Kalau misalnya ada kemiripan berarti yang diarsir di tengah. Ya, atau misalnya kamu pengen ngambil si anggota yang A doang. Atau misalnya mau gabungan. Nah, ya, itu bisa. Jadi sama kayak di matematika ya. Diagram Venn bisa kita terapin juga di Python. Nah, misalnya kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti ini. Kamu pengen melihat nama umum penulis dari yang dibaca Andrew sama Mary. Atau nanti kamu pengen baca, pengen tahu Andrew baca penulis siapa aja, ya. Yang keduanya dibaca Andrew sama Mary gak baca juga mana, ya. Nah, caranya berarti kalau union itu gambarnya adalah yang gabungan. Kalau intersections yang di tengah, difference yang di kiri dan kanan ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kamu tinggal bikin dulu pakai set ya untuk values-nya. Lalu tinggal di union, intersection, difference. Kayak gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Clear ya? Kalau clear boleh tolong di-share screen kita praktekin. Hmm. Pintar, pintar, pintar. Nah, ini pasang-pasang kan. Nah, ada kata remove. Bahasa Indonesia remove. Remove. Add berarti yang add di atas tadi menambahkan. Nah, intersections. Union boleh. Union yang mana? Kombinasi ya. Betul. Difference. Nah, intersections. Kebalik. Ini ya. Sip.
Nah, sip. Sudah baca. Jadi ini kita akan membuat tentang nih lomba membaca ya. Coba kamu klik gambarnya. Nah, nah, jadi nanti kita mau bikin rundown acara. Jadi si Joy ini nanti nyanyi lagu Smith ya. Si Johnson itu nyanyi lagu Nol. Dan kalau udah berhenti ya udah nggak ada yang nyanyi gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, berarti dari baris 1 sampai 7. Bentar, satu bener. Ini aja sih, ini tinggal return ya. Hmm, itu return ganti kembalinya diganti jadi return dihapus aja kembalinya. Itu jadi return. Hapus spasinya Noe. Dia harus sejajar sama while. Terus ini nama ganti jadi name ya, biar sama. Dah. Nah, terus kita tinggal dapetin get artist ya. Get artist ini berarti gimana caranya? Caranya kita mau menggabung-gabungkan nanti. Berarti di di bawah baris 11 ya. Noe tambahin. Betul. Kita bikin artisnya dulu listnya. Pakai S ya, Noe. Hmm, yang pakai S itu ada di sini, di sini. Yang ini enggak. Hmm. Enggak. Ini enggak pakai S ya. Ini enggak pakai S, ini juga enggak pakai S. Nah, ini baru awalnya, awalnya. Tambah petiknya setelah petiknya di tanda kurungnya di dalam petik ya. Nah, sip betul. Tambah lagi. Yes, benar, pintar. Ada spasinya juga benar. Terus tinggal kita buat program kayak di gambar ya. Berarti di bawah baris 20 kamu tinggal panggil dulu awalnya. Nah, panggil applications, kalau dibikin nilainya set, dan tinggal di looping.
Nah, coba di checklist, Noe. Aduh, tanem. Hmm, enggak, itu udah benar pakai S. Nah, gini ya harusnya nih. Plus titik. Oh, ini titik, kasih titik. Setelah tanda petik, kasih titik ya. Sebelum huruf J. Heeh. Nah, sip. Checklist lagi. Applications is not defined. Oh, nggak pakai S. Yang ini. Checklist lagi. Nah, kayak masukin namanya, nama artisnya. Hmm, Angelina Jolie. Terus judulnya yang dia nyanyiin. Iya. Misalnya ada artis yang kedua, David. Nah, terus dia collab ya. Nyanyi lagu Yeh juga. Nah, nol aja. Eh, kontestan harus ganti. Oh, ini juga harus diganti ya. Contestants. Kayak gini. Nah, checklist ulang. Harus cek ulang. Nama artisnya Kendrick Lamar. Terus dia nyanyi apa? Nah, GNX. Nah, artis kedua yang collab. Stuttgart. Nyanyi lagu sama ya. Nol. Wah, artis is not defined. eh oh, ini nggak pakai S. Yang ini nggak pakai S ya. Yang atas, yang atas. Nggak, yang ini udah benar. Nah, ini baris 12, baris 12. Nah, sip. Oke. Coba checklist ulang. Nah, jadi nanti dia nyanyi berdua ya. GNX dinyanyiin sama Kendrick Lamar dan juga ya, ya hasil dari Joy. Oke, terus berikutnya baca dulu. Oh, panjang banget. Ini yang tadi ya, dia yang mau ngasih tahu mana pembaca yang di apa himpunan ya diagram Venn. Eh, tapi sebenarnya ringkas. Oh enggak. Dia perlu nambahin dulu. Pertama di baris dia kan pengen membuat dia bisa diinput nomor bukunya yang dibaca apa aja. Gitu. Berarti di bawah baris satu, Noe coba tambahin ini. Hmm. Nah, card, list, map, betul. Nah, sip. Terus dia kan sudah ada oke, masukkan nomor buku. Nah, sip. Tinggal berikutnya ya, Noe. Kita berikutnya itu pengen membuat printnya ya. Berarti di bawah baris 6 ya. Noe tambahin dulu loopingnya. Nah, bikin dulu 6. Betul.
Plus sama dengan satu. Nah, udah deh. Tinggal di bawah baris 24 kamu buat ini. Bentar. Sip. Oke, boleh di-save ya. Nah, ini tinggal masukin aja kode-kodenya yang ada di sini. Ini untuk pembaca yang pertama ya. Kasih spasi. Oke, nah. Kalau misalnya cuma satu, langsung enter. Misal sama ya, 114 juga. Nah, 508 boleh. Nah, jadi rekomendasi untuk pembaca pertama dan juga yang kedua. Tapi kok salah? Masukkan nomor buku yang diinginkan dipisahkan dengan spasi. Rekomendasi untuk pembaca pertama, untuk pembaca kedua. Benar kok. Eh, coba dimasukinnya dua juga ya kayak gini. 830, 114 sama 922, 114 coba. Hmm, tiga juga. Sih sama. Oh, rekomendais. Dasi ya. Nah, cek ulang. Ini 1141 aja boleh berarti bisa. Cek. Yeah. Oke, ada pertanyaan dulu, Pancong Poleh. Nggak deh. Oke, kita coba review yang nomor 7 ya. Nah, ini adalah struktur data bersarang ya. Struktur data bersarang, masih ingat? Jadi ini yang kayak INT sama input ya. Nah, dia bisa digabungin juga nih, kamus dengan list, list dengan set. Itu bisa digabungin ya, sama tuple juga. Nah, yang ini jawabannya ada, bentar.
Tiga, ya ada tiga. Pintar, dua lagi. Pintar, satu lagi. Bukan ya. Hanya objek dari tipe immutable dalam daftar itu bukan. Nah, nah betul yang ini. Ya, jadi kalau daftar itu baru bisa. Oke, kita coba baca. Kita mau menghitung rata-rata sebelum dan juga sesudah. Ya, jadi ada list, di dalamnya ada list lagi. Ya, setiap elemen kan dipisahin pakai koma. Berarti di sini harus kasih koma ya. Nah, sebelum itu adalah yang pertama. Ya, berarti di dalam sini harus ditulis berapa? Koma dulu, Noe. Belum ketulis. Koma udah ditegasin koma di sini. Bukan di situ. Hmm. Di ujungnya ya, ujung listnya. Ujung, dah. Satu aja. Yang itu nggak usah. Nah, berarti sebelum kalau list itu kan indeks pertama adalah n 0 ya. Berarti di dalam kurung ini n 0. Yang kurung siku ini. Hmm. Nah, baru kalau misalnya mau hitung rata-rata kan dibagi berapa panjang hurufnya ya. Nah, berarti kasih len. Oke? Setelah kasih garis miring, kasih line-nya ya. Hmm. Ini kasih kurung lagi. Nah, betul itu juga kasih line. Ini kasih kurung dua, ada apa? Dua, satu kali lagi ya. Ini merah nih. Kurung tutup. Ini juga. Nah, ini berarti kalau dia nol, yang ini Satu. satu, sip. Teh, checklist ya. Mantap. Lanjut nomor tiga. Nah, kita mau ngambil kepala departemen sama manajer proyek departemen. Ya. Jadi kalau kepala departemen kan di sini ada Smith, ada Johnson. Kalau misalnya si manajer, ada si Graham dan Peterson. Nah, kita mau pakai looping. Ya. Berarti pertama kamu print dulu aja Noe, di bawah baris 14. Print kepala departemen. Hmm, K-nya huruf gede. Kepala departemen K-nya huruf gede. Nah, betul. Departemen. Hmm, Terus, nah ini baru tinggal loopingnya ya, Noe. Loopingnya berarti for department in departments. Ini loopingnya pakai for. Nah, sip. Itu kalau misalnya untuk yang si kepala departemen. Berarti kalau manajer juga sama ya.
Kamu enter lagi aja. Hmm. Print lagi, baru nanti looping lagi. Manajer proyek departemen, M-nya huruf gede. Nah, tinggal looping lagi for department and departments. Yang dibedain apa? Pengelolanya jadi kepala ya, gitu. Enggak, itu sama kok. Yang beda cuma pengelolanya aja. Ini jangan lupa, Noe. Nah ini tinggal kepala. Sip. Oke, udah beli checklist ya. Jadi dia akan memanggil nama-namanya. Eh, oh ini department ya. Enggak, itu udah benar kok, udah benar pengelola. Yang ini ya, ini departemen, ini departemen. Coba benerin dulu. Pakai yang departemen aja. Yang di dalam sini diganti. Oh, boleh. Nah ini departemen. Ini juga departemen. Hmm. Nah, sip berhasil ya. Oke, sampai situ dulu aja. Ada pertanyaan dulu, Noe? Ntar kita lanjutin lagi sisanya. Oke, kalau nggak ada, nanti kita lanjutin untuk bikin database karyawan. Jadi nanti kamu akan mulai bikin nested data structures untuk project modul 3. Ya, modul 4. Baru nanti kita masuk ke dalam game. Ya, mulai game text. Ya, bye-bye Noe. Selamat malam. Bye.